harapan akan perdamaian antara Rusia dan Ukraina masih jauh dari kenyataan. Setelah lebih dari 3 tahun perang, kekerasan justru meningkat, terutama usai upaya diplomasi Amerika Serikat yang berujung gagal. Rusia dilaporkan semakin gencar menyerang wilayah Ukraina dengan tembakan rudal yang melonjak tajam pada Oktober lalu. Berdasarkan analisis AFP terhadap data harian Angkatan Udara Ukraina, Moskow menembakkan 270 rudal dalam sebulan, naik 46% dibanding September. Jumlah ini disebut sebagai rekor tertinggi sejak Kiev mulai mempublikasikan statistik secara rutin pada awal 2023. Serangan besar-besaran tersebut terutama menargetkan jaringan energi Ukraina menjelang musim dingin keempat sejak invasi dimulai. Pemadaman listrik meluas ke berbagai wilayah, memengaruhi puluhan ribu warga, termasuk di ibu kota Kiev. Pihak Ukraina menilai serangan itu sebagai upaya sistematis untuk melemahkan moral warga sipil. Presiden Volodymyr Zelensky menyebut tindakan Moskow sebagai strategi terencana untuk menciptakan kekacauan dan tekanan psikologis melalui penghancuran fasilitas energi dan transportasi. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, otoritas Ukraina kembali memberlakukan pemadaman bergilir di seluruh negara guna menyesuaikan pasokan listrik yang menipis. Mahkamah Pidana Internasional atau ICC di Den Haag sebelumnya telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap sejumlah pejabat militer Rusia atas dugaan serangan terhadap infrastruktur energi yang menimbulkan korban sipil besar. Selain rudal, Rusia juga meluncurkan lebih dari 5.000 pesawat nirawak jarak jauh ke wilayah Ukraina selama Oktober. Meski jumlah itu sedikit menurun dibanding bulan sebelumnya, tingkat serangan masih mendekati rekor tertinggi sejak perang dimulai. Sebagai balasan, Ukraina melancarkan serangan terhadap depot minyak, kilang, dan fasilitas vital di wilayah Rusia. Langkah tersebut bertujuan menekan kemampuan ekspor energi Moskow, sekaligus menimbulkan kekurangan bahan bakar di dalam negeri. Salah satu serangan paling signifikan terjadi di wilayah Belgorod, ketika bendungan utama di daerah itu mengalami kerusakan besar akibat serangan udara Ukraina pada akhir Oktober. Badan Sumber Daya Air Federal Rusia melaporkan ketinggian air di waduk turun hingga 1 meter, memaksa otoritas setempat menetapkan status darurat. Sekitar 1.000 warga di sekitar area berisiko banjir dievakuasi ke tempat penampungan sementara. Gubernur Belgorod, Vyacheslav Gladkov, menyatakan situasi telah berangsur stabil, namun tetap beresiko di tengah kemungkinan serangan lanjutan. Sementara itu, rekaman video yang beredar di kanal Telegram pro-Rusia menunjukkan air meluap dari pintu air yang retak. BBC telah memverifikasi keaslian video tersebut yang memperlihatkan parit-parit pertahanan Rusia ikut terendam.